Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam beberapa video saya sebelumnya itu beberapa orang menanyakan ya, Pak, apakah boleh saya memasang tangki 19 liter langsung di atas pompa gitu ya. Nah, kebetulan ya kawan-kawan, ada seseorang yang mention saya ya, namanya Pak Posan ya, Pak Posan Wongso. Nah, beliau sudah melakukannya dan sharing kepada saya. Nah, ayo kita pelajari ya dulu seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Posan ini. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya di layar ini, inilah hasil modifikasi yang dilakukan oleh Pak Posan Wongso ya kawan-kawan. Nah, tadinya ya kawan-kawan, aslinya nih pompa ini kan kayaknya pompa Panasonic ya, kalau biru kayak gini. Ya, ini kelihatan logonya ya, Panasonic. Tadinya itu tangkinya cuman ukuran 2 liter ya, warna putih. Nah, ini kelihatan ya, disimpan di atas ini, belum dibuang. Oke, kemudian karena Pak Posan ingin agar pompanya itu enggak cetak-cetak ya, kan biasa cetak. Nah, maka beliau menggantinya dengan tangki yang lebih besar ya. Ini sesuai dengan teori yang saya ajarkan di video-video saya sebelumnya ya kawan-kawan. Nah, bagi kalian yang belum tahu ya, silakan dipelajari bahwa kalau mengatasi pompa yang cetak-cetak cepat itu adalah dengan mengganti tangki ini ya. Nah, videonya adalah sebagai berikut ya, kawan-kawan. Bagi kalian yang belum tahu aja, bagi yang udah tahu sih, ya udah kita lanjutkan membahas ini ya. Nah, beberapa orang masih ada yang ngotot ya bahwa bisa di setel pressure switch-nya atau otomatisnya agar nggak cetak-cetak lagi. Saya udah berkali-kali meyakinkan ke kalian ya bahwa kalau di setting di pressure switch ini ya, salah satu resikonya itu yang pertama listrik jadi lebih boros ya. Banyak orang nggak seberapa kok Pak. Oke, yang kedua pompa kerjanya lebih berat ya kawan-kawan. Kemudian yang ketiga jelas motornya ini lebih panas ya. Kalian bisa mencoba merabanya, panasnya akan lebih tinggi ya. Artinya apa ya, kemungkinan umur pompa akan jadi lebih pendek gitu ya. Baik, kita lanjutkan yang ini ya kawan-kawan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Posan ini, beliau memasangkan T ya kawan-kawan, memasangkan T agar bisa memasang ini tangki ini ya. Nah, T ini banyak dijual online ya kawan-kawan, termasuk tangkinya juga dijual online ya. Nah, T ini bentuknya adalah lubangnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, kawan-kawan. Ini saya tunjukkan ya. Kalau di toko-toko online itu seperti ini dia barangnya. Sebentar. Nah, ini nih, ada contohnya ini ya. Kita klik coba. Nah, perhatikan ya. Coba saya klik dulu. Nah, ini adalah yang masuk ke bagian atas pompa tadi ya. Kemudian yang ini ya, yang sebelah kiri ini adalah yang menuju ke tangki tadi ya. Ya, kemudian yang samping ini adalah menuju ke pemakaian ya, ke dalam rumah ya gitu. Nah, kemudian ini ada yang kecil ya untuk memasangkan pressure switch atau otomatis ya, kawan-kawan. Nah, kalian perhatikan ya, kawan-kawan, sebelum kalian memutuskan untuk membeli ini, pastikan bahwa dratnya ini sesuai ya. Karena apa? Otomatis pressure switch itu ada dua macam ya. Ada yang dratnya 3/8, ada yang 1/4. Jadi jangan sampai kalian punya itu 3/8, ternyata kalian beli T-nya 1/4. Ya nggak nyambung ya. Jadi kalian harus masang adapter lagi. Jadi banyak makan biaya akhirnya gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Baik, ini tadi ya kawan-kawan, jadi jelas ya, ini tadi lubangnya 4 ya, 1 masuk ke pompa, 1 masuk ke tangki, kemudian ke pemakaian sebelah kiri sana ya, terus dilanjutkan ke sana pipa warna putih itu. Kemudian yang kecil tadi dipasang pressure switch di sini. Nah, seperti itu. Dan hasilnya memang cetak-cetaknya jadi lebih lama ya kawan-kawan. Nggak cetak-cetak lagi, jadi cetak lama ya, bisa beberapa menit baru cetek. Nah, seperti itu. Jadi pompa kerjanya lebih langsam ya, tidak sering nyala mati gitu. Nah, sekarang apakah aman memasang seperti ini? Saya agak ragu-ragu menjawabnya aman atau tidak ya kawan-kawan. Masalahnya apa?
Pompa ini didesain untuk menahan beban yang tadinya itu bebannya hanya tangki kecil ya, yang 2 liter di sini. Kemudian ketika kalian menggantinya dengan tabung yang besar seperti ini, maka di sini ini ada penambahan beban sekitar, ya menurut saya kalau ini lagi terisi penuh dengan air bisa lebih dari 10 kg ya kawan-kawan. Nah, beban yang berat seperti ini ya, kalau ditanggung oleh pompa kecil di sini ya mungkin aja kuat ya kawan-kawan. Nyatanya ini yang dilakukan oleh Pak Posan masih tahan gitu ya. Nah, namun kita nggak tahu berapa lama dia akan bisa bertahan gitu. Karena apa? Pompa ini kan didesain untuk beban cuman 2 kg atau 3 kg, kemudian kalian kasih beban yang hingga lebih dari 10 kg gitu ya. Nah, tentu saja di luar desainnya gitu ya. Sehingga apa resikonya apa? Resikonya mungkin ya, kalau sampai pompanya ini kualitasnya kurang bagus, maka bodinya sini mungkin akan cepat retak ya, karena menahan beban yang lebih tinggi gitu. Ya itu sih menurut saya resikonya ya. Apalagi kalau kalian memiliki yang merek-merek yang nggak jelas ya, misalkan apa ya, merek nasional gitu ya, kan, atau nasional, nah gitu. Kawan-kawan ingat ya, merek nasional itu dulu pernah terkenal dan memang produk yang menurut saya cukup bagus gitu ya. Nah, sekarang yang merek nasional itu sudah terlalu banyak ditiru ya. Saya nggak tahu apa alasannya, sehingga merek nasional tersebut berganti merek menjadi Panasonic ya, yang kita lihat di gambar ini ya. Ini dulu mereknya adalah nasional, kemudian berubah menjadi Panasonic. Nah, sekarang yang ada di pasaran banyak yang beredar merek-merek nasional, itu adalah merek-merek yang ya tiruan ya kawan-kawan, bukan asli yang nasional gitu ya. Mereka hanya memanfaatkan ketenaran yang nasional dulu, sementara yang nasional asli udah berganti nama menjadi Panasonic gitu ya. Itu bagi kalian yang belum tahu ya kawan-kawan. Nah, bagaimana agar lebih aman ya, kalau saya ya kawan-kawan, daripada saya ragu-ragu takutnya nanti cepat rusak pompanya, maka saya lebih cenderung meletakkan tangkinya di lantai seperti ini ya, sehingga bebannya ini ditanggung oleh pipa aja ya. Jadi pipa kalau rusak pecah ya nggak apa-apa, murah ya, kita gantinya paling juga ya 20.000 berapa gitu ya. Nah, apalagi di sini pompa saya ini pompa plastik ya, sehingga saya nggak ingin membebani plastiknya itu dengan beban yang 10 kg lebih ya. Kalau besi mungkin masih ya kan ya. Nah, ini plastik saya nggak mau ambil resiko gitu ya. Nah, sekarang kembali ke kalian masing-masing. Kalian mau pilih mana ya? Mau ditaruh di atas pompa ya, udah ada contohnya Pak Posan tadi dan berhasil sampai sekarang, kayaknya belum ada masalah juga. Atau seperti cara saya ya, taruh di lantai seperti ini. Memang dari sisi space ya atau lokasi memang lebih hemat kalau ditaruh di atasnya gitu ya, dan lebih hemat biaya mungkin ya, karena hanya perlu beli T di atasnya ya, seperti itu ya. Baik, bagi kalian yang ingin mengganti tangki kalian dengan tangki besar ya 19 liter, belinya di mana? Saya berkali-kali sudah mengatakan kalau di toko-toko bangunan itu biasanya jarang ya, karena biasanya itu paketan dari pompa ya. Kalau kalian beli tangkinya aja biasanya nggak dikasih. Jadi untuk sementara ini setahu saya hanya bisa dibeli secara online ya. Nah, linknya di mana nanti saya tuliskan di kolom description ya. Silahkan kalian cek di bawah video ini, ada namanya deskripsi atau description. Di situ saya sertakan linknya. Kemudian kalau kalian ingin merangkai seperti yang Pak Posan tadi ya, nanti saya kasih juga linknya untuk membeli T-nya ya kawan-kawan. Nah, T-nya ini juga ada beberapa pilihan ya kawan-kawan. Ada yang tadi itu memakai fitting kecil untuk tempat kita masang pressure switch ya, terbuat dari kuningan. Sebetulnya saya suka kuningan karena nggak berkarat ya. Namun dari beberapa kali memakai kuningan ya, kadang-kadang kuningan ini terlalu tipis ya, mungkin karena bahannya agak mahal jadi ngirit ya pabriknya.
Nah, kalau kalian ingin yang lebih kuat, nah ini nanti saya tunjukkan yang terbuat dari besi gitu ya. Linknya dua-duanya saya tuliskan di bawah. Silakan kalian pilih mana yang kalian inginkan gitu ya. Kalau dari kekuatannya, saya yakin lebih kuat yang besi karena bodinya lebih tebal ya. Tapi ya itu, kalau besi berkarat ya. Sebetulnya sih kalau besinya berkarat, menurut saya kalau pompa kalian pompa besi ya nggak ada bedanya ya, kan tambah besi sedikit lagi ya hampir nggak ada bedanya karena pompa kalian sendiri udah besi dan pasti berkarat di dalamnya. Namun kalau pompa kalian yang udah plastik ya atau dari kuningan ya sebaiknya fitting kalian kuningan juga agar tidak menimbulkan karat ya. Baik kawan-kawan, sekian dulu ya video dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan kalian tadi. Ya, pilihan terserah kalian, saya udah menunjukkan resikonya ya. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.